Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 27 Oktober 2023 bersama saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, warga Jalan PP 7, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, dihebohkan dengan adanya dugaan aksi pembakaran terhadap salah seorang pria yang dituduh mencuri hingga mengakibatkan tubuh korban mengalami luka bakar. Seorang remaja berinisial D di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang menderita luka bakar hampir di sekujur tubuhnya akibat dituduh mencuri handphone genggam milik temannya yang berinisial E. Kejadian berawal saat korban sedang berkumpul dan tertidur bersama kedua temannya di sebuah rumah di Jalan PP 7, Kecamatan Percut Setuan pada Rabu lalu. Korban dicurigai mencuri handphone milik salah seorang temannya E hingga bertengkar. Tak ingin dituduh tanpa bukti, korban mencoba melawan tuduhan tersebut hingga terlibat adu mulut. Kesal dengan perkataan korban, E yang kehilangan handphone pun pergi membeli sebotol bensin dan menyiramkannya ke tubuh korban. Di saat bersamaan, teman korban lainnya L yang sedang merokok menyebabkan api rokok tersebut menyambar tubuh korban. Korban saat ini masih dalam perawatan dokter. Korban menderita luka bakar dengan disiram bensin. Yang melakukan ini sudah dilakukan pengejaran terhadap 2 orang, sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini penanganannya ditangani oleh unit reskrim Polsek Percut Setuan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tuku Fatir Mustafa mengatakan kedua teman korban yakni E dan L telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam pengejaran petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan. Sementara korban saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu pemirsa, sebuah perusahaan produksi aspal hot mix di wilayah Kecamatan Sitolu Ori, Nias Utara belum melengkapi syarat kelayakan beroperasi di tengah permukiman warga. Sementara DPRD setempat merekomendasi agar menghentikan sementara operasional perusahaan tersebut. Dinilai menimbulkan sejumlah dampak lingkungan setelah beroperasinya PT Karunia Sejahtera Sejati atau KSS di perkampungan Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitolu Ori. Lokasi yang berada pada pinggir jalan dekat dengan hunian penduduk menimbulkan kebisingan. Selain itu, asap yang dikeluarkan pabrik serta sejumlah limbah mengandung zat kimia berbahaya mulai dikeluhkan warga saat ini. Pihak DPRD Nias Utara mendeteksi perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran berat, yakni pihak perusahaan sendiri tidak taat terhadap surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ditandatanganinya pada 30 Mei 2023 lalu. Dari 9 poin di dalamnya, semestinya perusahaan terlebih dahulu menyanggupi desain lokasi yang tidak mengganggu lingkungan, seperti pemagaran serta safety instalasi pabrik yang lebih layak. Sementara pada pertengahan Juli lalu, perusahaan yang bergerak pada produksi aspal mixing plant atau AMP hot mix tersebut beroperasi tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Akhirnya dalam sebuah audiensi warga Hilimbosi, pihak DPRD Nias Utara merekomendasi kepada pemerintah untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut. Kami panggil perusahaan secepat mungkin, mempertanyakan apakah surat-surat itu dia bisa lengkapi atau tidak. Bagaimana Kalau dia bisa melengkapi surat-surat itu, ya nggak dalam mereka. Tadi putusan mengatakan bahwa untuk sementara dihentikan. Dihentikan. Seandainya ini nanti belum ada dihentikan operasional. Siang ini kami ada RDP dengan pemerintah. Siang ini juga, karena sudah 3 hari rekomendasi kami itu tidak diindahkan oleh PT KSS. Karena kami kemarin hari Jumat ada demo kan di PT KSS itu, yang viral itu.
Sekelompok warga tidak menginginkan dihentikannya operasi produksi di perusahaan karena merupakan mata pencarian warga setempat demi menghidupi ekonomi keluarga. Namun semestinya pihak perusahaan menyadari sisi dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Saya pribadi itu sangat tidak pro ya sama yang bilang diberhentikan sementara, karena kenapa saya sendiri juga yang bekerja di situ merasa dirugikan ya, atau merasa tidak ada aktivitas dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama anak-anak. Intinya aja saya nggak mau tahu aja Pak apa alasan mereka menuntutnya apa? Karena mereka sakit aja katanya Pak, banyak sakit. Untuk memacu angka pencapaian target wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4, Samsat Seirampa beserta tim gabungan melakukan razia terpadu di Jalan Lintas Sumatera Seirampa. Razia terpadu dipimpin langsung Kepala UPTD Samsat Seirampa, Susi Herianti, didampingi Kasat Lantas AKP Andita Sitepu. Dalam kegiatan razia tersebut ditemukan sejumlah kendaraan yang mati pajak dan tidak membawa kelengkapan surat. Selain itu, petugas juga banyak menemukan pengendara roda 2 yang tidak membayar pajak tahunan. Kepala UPTD Samsat Seirampa, Susi Herianti, mengajak masyarakat untuk selalu membayar pajak kendaraannya dengan memanfaatkan layanan program pemutihan pajak kendaraan. Layanan yang diberikan diantaranya tunggakan pajak pokok tahun ketiga dan seterusnya, denda PKB, bebas pokok dan denda BBNKB kedua, bebas pajak progresif, serta bebas denda SWD KLLJ yang diperpanjang hingga akhir tahun 2023 ini. Hingga bulan Oktober, UPTD Samsat Seirampa sudah mencapai target pajak sebesar 74% dari total target yang mencapai 47 miliar rupiah. Untuk target di UPT Seirampa tahun ini di 47 miliar, dan kebetulan dan alhamdulillah sampai bulan Oktober ini masih di sekitar 74%. Jadi masih ada kekurangan, jadi kita menghimbau kepada masyarakat agar taat membayar pajak, agar target yang dibebankan kepada kita tercapai sampai akhir tahun. Pengendara yang memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan serta taat membayar pajak diberikan reward oleh petugas berupa minyak makan kemasan. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas dan taat membayar pajak tepat waktu. Pemirsa, perundungan atau bullying merupakan tindakan yang merugikan peserta didik oleh seseorang atau kelompok yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan. Bullying sendiri merupakan kegiatan iseng yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya larangan dari guru, tenaga pendidik, dan seluruh kegiatan pendidikan yang ada di sekolah. Guna mengantisipasi maraknya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan Kota Binjai kemarin siang menggelar roadshow yang bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk memberikan pengarahan ke pihak sekolah terkait bahaya perundungan atau bullying. Roadshow sekaligus workshop pencegahan perundungan atau bullying ini dilakukan ke seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang ada di Kota Binjai. Antisipasi perundungan atau bullying di sekolah ini bertujuan guna meminimalisir dan meniadakan angka perundungan atau bullying di sekolah-sekolah yang dimulai sejak usia dini. Dinas Pendidikan Kota Binjai memberikan pengarahan bullying di Sekolah Dasar Negeri 024774 Kota Binjai. Peserta roadshow bullying yakni guru, tenaga pendidik dan teknis, penjaga sekolah dan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan Kota Binjai juga melaksanakan webinar bersama Wali Kota Binjai beserta seluruh jajaran lingkungan sekolah dan siswa terkait bahaya dan ancaman hukuman bullying. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Edi Mulia, mengatakan bullying merupakan tindakan tercela yang biasa dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kemampuan berlebih. Guna mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan penekanan dan penegasan kepada pihak sekolah.
Efek dari bullying bisa berakibat fatal bagi anak yang merasa memiliki kekurangan dan efek tersebut bisa mengakibatkan stres hingga depresi. Kita sudah mengadakan webinar nasional yang di dalamnya itu peserta adalah semua guru, semua murid, dan stakeholder sekolah. Sehingga satu pemahaman bahwa kita semua harus menghindari apapun yang namanya perundungan. Harapan kita ya setidak-tidaknya meminimalisir ataupun menolkan kembali setiap sekolah-sekolah itu bahwa tidak ada lagi perundungan di sekolah. Pemirsa, informasi terkait Kapolda Sumatera Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Agung Setia Imam Effendi melakukan lawatan ke kawasan komplek perumahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dalam rangka kegiatan rutinitas Jumat Curhat bertajuk Safari Subuh Berjamaah. Dalam rangkaiannya kali ini, Kapolda Sumatera Utara memberikan pemahaman Kamtibnas kepada jamaah masjid. Kegiatan Kepolisian Republik Indonesia lebih dekat di tengah masyarakat dengan program Jumat Curhat. Kali ini dikemas dengan safari subuh berjamaah oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Dengan menyambangi Masjid Al-Hidayah di kawasan perumahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, polisi berpangkat bintang 2 ini secara proaktif memberikan pemahaman terhadap situasi Kamtibmas dan langkah antisipasi kejahatan yang dapat dilakukan masyarakat. Tak hanya itu, dirinya juga menegaskan komitmen di tengah para jamaah masjid untuk dengan serius melakukan pemberantasan narkoba dari hulu hingga hilir. Sebab selama ini meningkatnya angka kriminalitas sebanding juga dengan meningkatnya angka peredaran dan penggunaan narkoba di Sumatera Utara, terkhusus di Kota Medan. Namun Kapolda Sumatera Utara juga meminta kepada masyarakat agar berperan aktif dalam langkah upaya pencegahan yang dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Beberapa kegiatan mulai dari sholat subuh berjamaah, kemudian juga ceramah, dan kemudian ada curhat dari masyarakat yang luar biasa. Artinya semangatnya masyarakat untuk tetap menjaga Kamtibmas ini di perumahan Menteng Indah ini luar biasa. Artinya peduli dengan banyak hal, peduli pada lingkungan dan peduli pada hal-hal yang menjadi titik-titik krusial seperti masalah narkoba, masalah judi, masalah kejahatan. Dengan digelarnya rutinitas Jumat Curhat bertajuk Safari Subuh Berjamaah ini diharapkan dapat menjadikan masjid sebagai ujung tombak Kamtibnas dalam konteks keagamaan. Di kesempatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan sembako kepada warga dan donasi untuk Palestina yang kini sedang dilanda peperangan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Rumah Sakit Sultan Sulaiman Serdang Bedagai dalam waktu dekat akan memiliki gedung hemodialisa atau pembersihan darah beserta alat pendukung lainnya yang dilakukan berkat kerjasama antara pihak rumah sakit dengan pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Medis Dr. Hermiwati Panjaitan di sela kegiatan monitoring perkembangan pembangunan gedung hemodialisa yang dalam waktu dekat akan rampung dan dapat melayani masyarakat Serdang Bedagai. Gedung tersebut akan difasilitasi 14 unit mesin cuci darah beserta perlengkapan lainnya yang ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Pembangunan gedung hemodialisa dilakukan berkat kerjasama pemerintah Serdang Bedagai dengan pihak ketiga. Dengan sistem kontrak 5 tahunan penyerahan secara putus dengan syarat pihak Pemkab Sergai hanya menyediakan lahan sesuai peruntukan dan pemakaian obat untuk kegiatan hemodialisa dari pihak ketiga. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hermiwati Panjaitan menambahkan, yang terpenting pasien asal Serdang Bedagai sangat terbantu jika melakukan cuci darah karena sebelumnya pasien asal Sergai berobat ke Deli Serdang dan Kota Medan.
Diharapkan ke depannya pasien hemodialisa akan dapat ditangani di Rumah Sakit Sultan Sulaiman Serdang Bedagai. Hemodialisa ini nanti diperuntukkan untuk hemodialisa, tindakan hemodialisa, atau kalau di orang awam lebih dikenal dengan cuci darah. Nah, ini mudah-mudahan bisa beroperasi di tahun depan. Sekarang dalam tahap proses pembangunan dan nanti setelah ini akan dilengkapi dengan alat-alat cuci darahnya, mesin cuci darahnya. Pemirsa, saatnya kita ikuti berita pilihan rakyat selengkapnya. Untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhan Batu Utara melaksanakan perekaman EKTP kepada 7.000 lebih pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Sesuai data dari KPU, jumlah DPT di Labura sebanyak 275.177 pemilih terbagi dari 1.306 TPS dari 90 kelurahan dan desa. Namun sebanyak 7.000 lebih warga masuk dalam DPT belum memiliki EKTP. Untuk memenuhi syarat sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya pada saat waktu pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang, Disduk Capil melaksanakan perekaman EKTP dengan cara bertahap, yakni dengan jemput bola ke desa se-Labuhan Batu Utara. Kabid Pelayanan Kependudukan Disduk Capil Labura, Irsan Munte, mengatakan saat ini Disduk Capil lebih memfokuskan pelayanan jemput bola ke desa-desa untuk perekaman bagi warga yang masuk dalam DPT dan tidak memiliki EKTP agar segera melakukan perekaman di kantor desa sesuai jadwal yang ditetapkan. Kita fokus kiranya semua penduduk yang terdaftar di DPT nantinya telah melakukan perekaman KTP dan akan kita cetak selanjutnya KTP. Kalau kita turun ke lapangan, kendala yang pertama yaitu jaringan. Tidak semua desa ada jaringan, makanya kita harus memilih desa di mana yang ada jaringan, sehingga desa-desa tetangga yang tidak jaringan kita arahkan untuk datang melakukan perekaman di desa yang memang yang ada jaringan. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPUD Labura mengatakan bahwa KPUD sudah menetapkan DPT Labura di mana sejumlah pemilih belum memiliki EKTP. Dihimbau kepada warga agar ikut aktif melakukan perekaman EKTP agar pada saat pemungutan suara nantinya seluruh DPT sudah memiliki EKTP. Itu masih ada pemilih yang statusnya non-KTP elektronik. Nah, kami mendorong masyarakat supaya ikut aktif untuk melakukan perekaman. Nah, datanya itu sudah kami sampaikan kepada Dukcapil. Nah, hari ini Dukcapil melakukan perekaman untuk pemilih yang statusnya non-KTP elektronik. Jangkauan jaringan internet, warga dari desa terpaksa melakukan perekaman di salah satu kantor desa tetangga yang memiliki jaringan internet. Sementara itu pemirsa, KPUD Kota Sibolga menggelar rapat koordinasi dan dana kampanye pemilu tahun 2024 bersama sejumlah partai politik peserta pemilu dan perwakilan Pemkot Sibolga dan kepolisian. Koordinator Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM KPUD Kota Sibolga, Afwan Nasution, menjelaskan masa kampanye akan dimulai pada bulan November hingga Februari 2024. Pada masa kampanye, ada beberapa tahapan tata cara pelaksanaan kampanye yang akan dilaksanakan partai politik dan calon legislatif pada pemilu 2024. Sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023, di tahapan pelaksanaan kampanye tersebut, KPUD Kota Sibolga menjelaskan partai politik dan calon legislatif melaksanakan proses kampanye, baik itu kampanye terbuka maupun kampanye tertutup. KPUD Kota Sibolga juga menyampaikan bahwa penggunaan atribut dan alat peraga kampanye yang akan dipakai partai politik dan calon legislatif dinyatakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPUD.
Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran tahapan kampanye. KPUD Kota Sibolga berharap agar partai politik peserta pemilu 2024 beserta calon legislatif agar benar-benar memahami tata cara pelaksanaan kampanye yang telah disampaikan KPUD Kota Sibolga dalam rapat koordinasi kampanye dan dana kampanye pemilihan umum tahun 2024. Kemudian saat kampanye tidak melakukan pelanggaran yang bisa menimbulkan sanksi dan perundang-undangan yang berlaku. Saja sebelum masuk masa kampanye, partai politik dapat melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik. Tapi dengan catatan, sosialisasi dan pendidikan politik itu dilakukan di internal partai politik dengan hanya memuat bendera partainya dengan nomor partai, tidak boleh atau dilarang memasang alat peraga kampanye di tempat umum, dilarang menyebarkan bahan kampanye di tempat umum, dan dilarang berkampanye di media sosial hingga nantinya masuk masa kampanye tanggal 28 November tahun 2023. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk tidak memilih orang yang membayar. Setelah berkeliling ke beberapa daerah, roadshow bus KPK tahun 2023 telah sampai di Provinsi Sumatera Utara. Roadshow bus KPK tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara telah dibuka secara resmi di PRSU Medan, Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara kemarin. Pembukaan roadshow bus KPK tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara yang terpusat di Kota Medan dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara. Usai pemukulan gendang sebagai tanda pembukaan roadshow bus KPK tahun 2023 oleh KPK dan Forkopimda Sumatera Utara, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin melakukan pengukuhan kepada komunitas penyuluh anti korupsi Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menunjuk Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi tujuan dari roadshow KPK tahun 2023. Adapun kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari sejak 26 hingga 29 Oktober 2023 di PRSU Medan. Selama 3 hari tersebut, tim roadshow bus KPK tahun 2023 akan melakukan kunjungan, seminar, bimtek, rakor anti korupsi, pameran anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk memahami apa yang dapat melanggar hukum. Dengan membudidayakan anti korupsi, maka Indonesia akan terbebas dari budaya korupsi. Momen roadshow bus KPK tahun 2023 ini mendekati hari pelaksanaan pemilu 2024. Korupsi sering terjadi akibat korupsi politik. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan jelang pemilu tahun 2024, masyarakat harus bisa mensukseskan pemilu dengan tidak memilih orang yang membayar. Jadi kami saat ini concernnya agar bagaimana masyarakat sadar untuk kemudian tidak tergiur memilih orang yang membayar. Karena itu ajar serangan saja. Yang bagaimana tema adalah mari kita berkomitmen untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan tidak berdasarkan pada serangan pajak. Karena kalau kemudian politiknya sudah bersih dari serangan pajak dan korupsi, kita bisa berharap Indonesia tetap sukses. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Nisa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.